Apa sih sistem reproduksi pada wanita? Jadi, sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita bahas adalah genitalia. Genitalia dibagi lagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Yang pertama kita bahas adalah genitalia eksternal. Terdiri dari apa saja sih genitalia eksternal ini? Yang pertama ada mons pubis, ada klitoris, ada uretra, himen, ada vagina, ada perineum, ada labia mayor, labia minor, dan anus. Nah, di genitalia eksternal ini juga terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Di mana sih letaknya? Kelenjar Bartholin terletak di sisi-sisi vagina. Vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina. Kalau kelenjar skin terletak di samping uretra. Fungsinya sama, menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya kita akan membahas tentang genitalia internal. Terdiri dari apa saja sih genitalia internal ini? Yang pertama ada uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin sampai dia lahir. Di sini juga ada ovarium, berfungsi sebagai tempat terbentuknya sel telur dan hormon pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Di dekat ovarium terdapat fimbriae. Fimbriae berfungsi untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium menuju tuba fallopi. Di sini tuba fallopi berfungsi sebagai saluran sel telur dari ovarium menuju ke uterus. Ada cervix, tempat terbentuknya selaput lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam. Selanjutnya kita akan membahas tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor berfungsi untuk menyokong organ abdomen dan pelvis minor berfungsi untuk menyokong organ reproduksi atau menentukan jalan lahir. Tulang panggul terdiri dari 4 buah tulang, yaitu tulang koksai, tulang sacrum, dan tulang coccyx. Koksai terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan pada acetabulum. Di sini acetabulum. Acetabulum ke atas disebut os ilium. Acetabulum ke bawah disebut os isium, dan acetabulum ke depan disebut os pubis. Jadi yang tebal ini disebut crista iliaca. Bagian yang menonjol spina iliaca anterior superior, dan di bawahnya spina iliaca anterior inferior. Bagian belakangnya disebut spina iliaca posterior superior, dan bawahnya lagi disebut spina iliaca superior inferior. Di bawah spina iliaca posterior inferior terdapat isi surah
ischiadica mayor. Di bawah incisura ischiadica mayor terdapat spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica yaitu incisura ischiadica minor. Kita kembali ke depan. Lubang pada os pubis yang menghubungkan os pubis dan os ischium yaitu lubang foramen obtur. Tangkai tulang kemaluan yang menghubungkan antara ilium dan pubis yaitu ramus superior osis pubis bagian atas dan bagian bawahnya ramus inferior osis pubis. Membentuk arcus pubis. Kita lanjut ke bagian sacrum. Sacrum terdiri dari 5 buah tulang yang bersatu. Lubang tersebut dinamakan foramina sacralia anterior bagian depan dan bagian belakang, foramina sacralia posterior. Cuat-cuat yang berduri disebut crista sacralis. Di depan yang menonjol disebut promontorium. Sendi yang menghubungkan antara sacrum dan ilium disebut articulatio sacroiliaca. Dan sendi yang menghubungkan antara sacrum dan coccygeus disebut articulatio sacrococcygeus. Coccygeus terdiri dari 3 sampai 5 buah tulang yang menyatu. Kita lanjut ke bagian ligamen. Bagian-bagian ligamen yang pertama ligamen iliolumbal yang menghubungkan tulang ilium ke tulang lumbal kelima. Yang kedua, ligamentum inguinal berada di spina iliaca ke ramus superior. Yang ketiga, ligamen sacroiliaca yang menghubungkan tulang sacrum ke tulang ilium. Selanjutnya, ligamen sacrotuberosum yang menghubungkan tulang sacrum ke ischiadica, ke tuber ischiadica. Selanjutnya, ligamentum sacrospinosum yang menghubungkan sacrum ke spina ischiadica. Selanjutnya, ligamentum pubisum yang menghubungkan tulang koksai kiri dan koksai kanan. Selanjutnya kita akan bahas tentang musculus. Yang pertama ada musculus levator ani, ada musculus pinter ani externus, ada musculus ischia cavernosus, ada musculus pulpus sponiosus, ada musculus gluteus maximus, ada musculus transversus perinei superficialis. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam bentuk panggul. Yang pertama ada ginekoid, ada android, anthropoid, dan platyploid. Yang pertama ginekoid berbentuk bulat dan 40% wanita memiliki pelvis seperti ini. Arcus pubisnya bulat dan spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol. Yang kedua
Android berbentuk seperti jantung. 33% pria memiliki pelvis seperti ini. Yang keempat, antropoid. Yang memiliki panggul antropoid adalah laki-laki. Jika wanita memiliki panggul seperti ini, biasanya wanita itu dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang, puffnya oval, sempit memanjang. Yang terakhir, platypeloid. Pria dan wanita jarang memiliki pelvis seperti ini. Biasanya yang memiliki pelvis seperti ini mengalami gangguan perkembangan. Puffnya elip, sumbu panjang dan transversal. Selanjutnya, kita akan membahas pengukuran panggul dengan tujuan untuk menilai keadaan panggul apakah ada kelainan atau keadaan yang menghambat jalannya persalinan. Ada 4 tahap pengukuran panggul. Yang pertama, distantia spinarum, diukur dari spina iliaca dextra dan ke sinistra. Yang kedua, ukuran normalnya adalah 23 sampai 26 cm. Yang kedua, distantia cristarum, diukur dari crista iliaca ke dextra ke sinistra. Ukuran normalnya adalah 26 sampai 29 cm. Yang ketiga, conjugata externa, diukur dari pinggir atas sinis ke ruas tulang tumbal yang kelima. Dengan ukuran 18 sampai 20 cm. Yang terakhir,